Oke, kita akan mulai kuliah kita mengenai Slavoj Žižek. Sudah ditulis di sana, nama saya Thomas Kristiatmo, saya seorang pastor Gereja Katolik Roma tentu saja. Sekarang saya tugas di Gereja Kristus Raja Cigugur. Jadi itu wilayah terluar dari Keuskupan Bandung. Praktis dari sini mesti 4-5 jam begitu ya. Saya baru menjadi pastor 22 Februari yang lalu. Jadi baru beberapa bulan. Dan masih sangat muda memang untuk ukurannya pastor ya. Biasanya orang lihat pastor itu sudah tua, ini masih muda. Ya, lalu saya kira itu saja ya perkenalannya. Kita sekarang akan melihat satu tokoh. Ini sebetulnya tokoh yang ya ada tanda-tanda akan jadi besar, tapi juga sepertinya tidak terlalu besar juga. Karena praktis sebetulnya kalau kita perhatikan di jalur filsafat itu semenjak filsafat modern selesai dengan Nietzsche gitu, setelahnya tidak ada lagi tokoh filsafat yang sebesar raksasa-raksasa zaman dahulu ya. Kalau Hegel itu lalu memikirkan semuanya utuh gitu, seluruh realitas itu dinalar begini. Lalu Kant juga semuanya dijelaskan secara utuh dari Plato segala. Tapi yang setelah Nietzsche ke sini itu praktis mereka hanya menggarap bidang-bidang kecil yang mereka suka, yang mereka senangi. Ini sebenarnya searus juga dengan postmodernisme yang bagi beberapa orang, kadang saya juga merasa begitu, kubu-kubu kontemporer itu kubu-kubu kontemporer itu macam anak-anak kecil yang lalu melihat semut gitu ya. Lalu mereka melihat semut, lalu pakai kaca pembesar, lalu semut itu diperbesar. Jadi serem kan bentuknya ya. Ini matanya gini nih. Ini ada tariknya di depannya nih. Lalu mereka manggil teman-temannya. Ini ada barang bagus ini. Padahal itu cuma semut gitu. Kadang orang-orang kontemporer seperti itu dan tidak heran juga kalau sebetulnya akhir-akhir ini filsafat kontemporer lalu seperti kehilangan arah gitu. Karena orang tidak pernah membuktikan apa-apa filsafat kontemporer itu. Hanya membongkar-bongkar sana sini lalu menghasilkan apa? Enggak. Kalau filsafat modern jelas menghasilkan demokrasi itu jelas, menghasilkan keadilan itu macam apa, itu dihasilkan oleh mereka. Hanya sekarang yang kontemporer memang tidak terbukti betul menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru. Hanya lebih merupakan koreksi-koreksi pada yang sudah ada di filsafat modern. Dan memang itu yang sekarang sedang terjadi. Nah, termasuk dengan orang yang akan kita bahas ini ya. Dia termasuk dalam geng itu sebetulnya. Tapi bagaimanapun juga pemikirannya juga ada banyak hal yang worth noticing gitu. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari pemahamannya dia. Paling tidak menyegarkan apa yang sudah selama ini kita anggap sebagai betul, apa yang selama ini kita terima begitu saja tanpa memperkarakannya. Maka pemikiran-pemikiran segar seperti ini mesti tetap terus kita gunakan ya, walaupun de facto praktis tidak menghasilkan sesuatu yang besar seperti filsuf modern, tapi ini mengangkat kesadaran kita juga. Nah, kita akan mengenal sedikit orang gila satu ini. Dia lahir di Slovenia, daerah Eropa Timur yang tentu iklimnya iklim tidak terlalu ramah begitu. Saya kenal beberapa orang pastor yang dari Eropa Timur. Saya merasa mereka ini orang-orang yang dingin ya, bukan orang-orang yang hangat. Selesai makan malam jam 8 itu jam setengah 9 masih minum sedikit 1-2 sloki begitu, lalu sudah good night dan tidak muncul lagi mereka sampai besok pagi ya, ketika pagi biasanya kami merayakan misa baru itu muncul lagi. Orang-orangnya memang sosoknya dingin. Memang saya membayangkan barangkali begitulah hidup di sana, mesti tiap orang itu punya strateginya sendiri-sendiri, punya privasinya yang luas sendiri gitu ya. Kalau hanya privasi orang barat pada umumnya begitu, tapi rekan-rekan pastor yang dari Amerika jauh lebih hangat, apalagi pastor dari Italia itu sangat hangat, ketemu lalu memeluk gitu ya, kemana saja dipeluk gitu. Tapi orang yang Eropa Timur enggak, dingin. Nah, itu latar belakangnya dia ya, artinya tempat asalnya dia. Dan praktis Žižek ini belajar filsafat dan psikoanalisis.
Dia belajar filsafat sebagai doktor, konon sempat nganggur juga sebagai seorang dokter filsafat. Lalu dia belajar psikoanalisis ke Perancis, dan tradisinya tentu nanti kita akan lihat bukan tradisi Freudian, tapi tentu dia dari tradisi Jacques Lacan yang berkembang banyak di Perancis. Tahun 2005-2006 saya meneliti pemikirannya Zizek, tapi hanya saya pilih yang terkait dengan subjek. Sebetulnya ranah politik itu kan tidak terlalu saya gemari, tapi maka waktu itu yang lebih saya pilih untuk saya teliti itu lebih persoalan filsafat, terutama terkait dengan subjek. Ini mestinya orang macam gini nih mikir subjeknya kayak apa gitu ya. Saya hanya lihat itunya waktu itu. Lalu memang diterbitkan oleh oleh Jala Sutra. Itu pengetahuan umum kita ya, tentang Zizek. Dan yang mengherankan lagi, kalau Anda perhatikan, Zizek ini orangnya agak aneh dan selalu berpenampilan kumuh ya. Beberapa seminarnya bisa kita ikuti di internet, ada situsnya yang Jacques Lacan itu. Dia tidak pernah rapi, minimal seperti kita sekarang ini nggak pernah. Dia selalu hanya memakai kaos oblong, dan kalau berbicara juga tidak pernah memikat. Dia kalau berbicara tuh sibuk memegang hidungnya, lalu apa gitu ya. Sangat tidak sebagai seorang speaker itu sangat tidak menarik dia sebetulnya. Ngomong kelihatan seperti orang grogi gitu, kayak orang sakit jiwa gimana gitu ya. Jadi orangnya aneh, ini memang orang yang aneh sekali itu. Dan persis dari penampilan seperti itu kita tahu bahwa ini orang yang unik, ini orang yang nggak sama dengan orang kebanyakan. Lalu bagi Zizek sendiri, sebagaimana umumnya filsuf zaman sekarang, dia tidak terlalu membedakan antara low art dengan high art ya. Dengan high art bagi dia tidak ada bedanya. Ini sebetulnya tren yang sudah dimulai dari tahun 60-an dengan si Andy Warhol itu. Umumnya sebelum itu kan orang selalu membedakan. Kalau di Jawa itu yang disebut low art itu misalnya ada kesenian-kesenian tradisional. Saya orang Jawa, jadi ini bisa saya kasih contoh yang dari Jawa ya, kayak tayub gitu, itu kan kesenian yang low art. Lalu kuda lumping gitu ya, jadilan orang Jawa mengatakan itu low art. Tapi kalau yang high art itu macam wayang gitu, lalu tari-tari itu high art. Kalau di musik barat tentu jelas. Kalau orang mendengarkan musik-musik dari barok itu misalnya macam dari Bach, lalu yang klasik dari Mozart gitu ya, itu high art. Sementara musik-musik yang lagu-lagu biasa, lagu-lagu rakyat itu low art. Tapi sebetulnya praktis sejak tahun 60-an itu orang lalu mulai memperkarakan ini juga. Sejak kapan kita bisa memilah yang high art dengan yang low art? Semuanya sama-sama art. Dan zaman sekarang dengan adanya teknologi, maka segala macam seni itu bisa direkayasa dengan manipulasi teknik. Terakhir kemarin ada heboh rekayasa itu soal foto paus sedang mencium imam Iran ya, lalu dipakai untuk iklan Benetton, United Color of Benetton, lalu menuai kritik dari berbagai kubu ya, bukan hanya soal gereja Katolik dengan Muslim, enggak, tapi bahwa itu rekayasa seperti itu lalu diekspos untuk menjual sesuatu, itu yang lebih banyak dikritik orang, bukan soal agamanya. Maka zaman sekarang memang perbedaan seperti ini tidak pernah bisa jelas lagi, mana seni tinggi, mana seni rendah, dan Zizek ikut di arus itu. Lalu kalau kita baca teksnya Zizek, itu memang praktis teksnya dia tidak ada yang selesai. Maka semua teksnya dia itu adalah teks yang writerly. Ini kalau kita pakai kata-katanya si Barthes. Teksnya Zizek itu ketika kita baca lalu membuat kita ingin menulis sesuatu, atau kita lalu menuliskan sesuatu berdasarkan apa yang kita baca itu. Ini teksnya Zizek selalu begitu. Maka dia omong apapun dari sisi apapun, mulai dari ngomong soal agama, ngomong soal Paulus, ngomong soal Muslim, ngomong soal wahyu, tapi juga ngomong soal seksualitas, ngomong tentang film porno dan seterusnya. Dan
Dan ketika kita membaca, lalu kita akan meneruskan sendiri mau kemana gitu. Ini gaya menulis yang praktis baru, tapi juga gara-gara teknik menulis yang semacam ini, lalu sekarang tadi saya sudah mengatakan menjadi sulit untuk menemukan seorang filsuf raksasa macam Hegel, macam Kant, karena tulisan mereka itu writerly, tidak ditulis semuanya secara tuntas. Kalau yang dulu-dulu selalu ditulis tuntas, filsuf Yunani itu mencari arche. Apa itu arche? Wow, lalu dikejar, lalu seolah-olah dunia sudah dia genggam. Oh, gini nih, ini. Agama itu gimana? Agama itu gini. Ilmu pengetahuan, oh gini. Udah punya gitu, tapi sekarang enggak. Hanya bisa parsial-parsial saja. Itu teksnya. Lalu sebagai filsuf juga, Zizek sering disebut-sebut sebagai seorang anti-deskriptivis. Artinya apa? Dia tidak membuat deskripsi yang jelas pada apa yang dia katakan. Antara the signify, penanda dengan petanda itu pada taraf mendasar ya. Dia tidak pernah menunjukkan itu dengan jelas. Termasuk juga dengan konsep-konsep. Kalau orang menganggap ideologi sebagai kesadaran palsu, Zizek enggak. Ideologi itu bukan kesadaran palsu. Orang tahu bahwa itu salah, tapi ya tetap dibuat. Itu yang membuat dia sering disebut-sebut anti-deskriptivis. Tapi sekaligus di sini juga beberapa orang menuduh dia sebagai seorang obskurantis ya, yang memang mengaburkan persoalan, tidak memperjernih persoalan, tapi mengaburkan persoalan. Itu tuduhan-tuduhan yang sering dialamatkan orang ke dia. Mestinya filsafat itu menjernihkan persoalan, enggak, dia mengaburkan persoalan. Persoalan seolah-olah terdistorsi. Ini tuduhan orang. Yang bagus di pengantar buku yang waktu itu saya tulis itu Pak Bambang menulis begini. Sebagai orang yang nekat melawan arus, tentu ia menjadi sosok yang kontroversial. Publik Amerika misalnya cenderung hanya melihat dia sebagai figur eksentrik atau reaksioner dengan gaya menulis kegenitan. Dan celakanya Zizek itu memang gemar bicara tentang perkara teoritis yang sublim dan pelik, lalu memadukannya dengan berbagai gejala budaya pop, sehingga seringkali mengada-ada. Misalnya dia membahas dekonstruksi, orang membayangkan nih kata yang angker nih, apa yang mau didekonstruksi, tapi dia menjelaskannya pakai film. Ini aneh ini. Maka ini Pak Bambang menyebut dengan jelas, ini kayak orang ngomongin musik klasik, tapi lalu mengacunya ke musik dangdut gitu ya. Itu orang yang aneh, yang tidak, lalu orang sering tidak menangkap signifikansi serius dari apa yang dia tulis. Tapi rasanya ini juga keadaan zaman kita. Kita sekarang berada di zaman yang segalanya menjadi tidak pernah lagi bisa dijelaskan secara terang seperti pada waktu itu ya. Kalau orang dulu menganggap segalanya itu jelas, ini boleh, itu tidak, maka batas-batas seperti itu menjadi semakin kabur lagi sekarang. Orang akan sangat susah untuk menjelaskan sesuatu berdasarkan kategori boleh dan tidak boleh gitu. Semakin kabur ini batasnya. Ini terkait dengan permasalahan sistem filsafat besar gitu ya. Ya. Apakah itu karena orang sekarang nggak percaya sistem besar itu, atau memang nggak ada filsuf sanggup seperti zaman dulu? Kalau apakah mungkin dulu karena misalnya kalau sekarang orang kan kesibukannya lebih banyak ya, aktif distraksi untuk aktivitas sehari-harinya lebih Facebookan misalnya kayak gitu lah ya. Oke. Sementara dulu mungkin orang tuh ya kayak Immanuel Kant yang bisa di kota kecilnya terus gitu ya, jadi lebih asketis gitu ya misalnya gitu. Apakah itu yang menyebabkan banyak filsuf-filsuf kayak itu nggak bisa seperti dulu yang bikin sistem besar gitu? Saya pikir mengapa tidak lagi muncul filsuf seperti itu ya, karena ini kan lalu kita bahas garis besarnya. Memang betul bahwa semenjak grand naratif itu runtuh gitu, kata si Lyotard. Semenjak grand naratif itu runtuh, memang lalu orang cenderung untuk tidak suka dengan yang besar-besar gitu, dengan yang kecil-kecil itu ya. Lebih suka dengan sesuatu yang parsial, yang
seringkali gambarnya itu tidak utuh. Kalau orang zaman sekarang menerangkan sesuatu itu kan banyak yang tidak menggambarkan secara utuh. Kalau dari sisi kemampuan, saya kira filsuf-filsuf sekarang masih tetap mampu juga berbicara tentang apapun dan kapanpun yang itu ya. Hanya memang tren zaman yang seperti ini rasanya nggak pernah bisa kita tolak ya, bahwa sekarang sesuatu yang besar-besar itu tidak lagi terlalu dipercaya dan orang lebih suka hidup itu secara fragmentaris gitu. Beli BlackBerry baru 2 bulan lalu sudah muncul yang baru, pengen beli yang baru gitu ya. Beli jam yang modelnya begitu, wah yang baru ini lebih asik nih, gua beli yang itu aja gitu ya. Saya kira itu lebih terkait dengan situasi zaman kita. Kalau filsuf-filsuf yang canggih yang masih sangat skolar, saya masih ketemu beberapa orang yang seperti itu. Masih sangat skolar, membahas secara detail ya. Di Jakarta ada siapa? Yang Wibowo, pastor juga. Pastor siapa Wibowo gitu. Dia belajar tentang Plato gitu, dan detail. Kalau kuliah itu seperti kuliah kitab suci kami. Dia datang membawa bukunya Plato, bahasa Yunani, terus dia baca, komentari gitu ya. Ini kan teknik belajar zaman dulu. Dan sekolah seperti itu masih ada banyak. Maka kalau kemudian Zizek tidak menjadi raksasa macam Hegel, macam Kant, itu tentu tidak lepas dari Zizek adalah anak zaman sekarang. Tentu berbeda mesti dilihatnya daripada yang zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang seperti saya ini tentu tidak bisa berkeliaran begini, sekarang juga bisa gitu ya. Itu hal-hal yang memang perubahan zaman yang membuat orang jadi tidak bisa seperti itu lagi. Baik, lalu kita akan melihat dari pemikirannya orang yang aneh ini, yang sekarang masih hidup dan praktis dia memberi seminar di mana-mana. Kita akan menyoroti hanya beberapa bagian saja. Sebetulnya yang lebih saya sasar itu, saya pikir akan di kelompok besar mahasiswa begitu tadinya. Tapi ternyata ada unsur taping segala. Kalau di kelompok besar lalu kan yang saya pilih itu memang tentang subjek. Lalu bagaimana yang akan saya lihat itu idenya Zizek itu dimasukkan dalam kerangka filsafat lalu jadi seperti apa. Lalu yang ada beberapa teks dari Zizek yang nanti saya harap bisa kita komentari bersama, kita diskusikan bersama, itu lebih bagaimana kita mencerahkan pandangan kita tentang penghayatan agama kita sebetulnya, lebih terkait dengan hal itu. Arah saya sebetulnya ke sana. Itu tadi pengantar umum. Sekarang kita lihat beberapa hal yang menjadi khas latar belakang dari si Zizek ini. Pertama, tadi kita melihat latar belakang filsafat secara umum. Kita sekarang mesti melihat psikoanalisis. Sebetulnya apa itu psikoanalisis, lalu bagaimana nanti mesti dipakai oleh Zizek ya. Ini hanya sekedar mereview saja, tentu saja kita sudah tahu apa ini. Ini yang pertama kali dikembangkan oleh Freud, seorang neurolog, orang Austria. Lalu psychoanalysis is both a method of penelitian saintifik dan sebuah ilmu yang memperhatikan betul mengenai aspek tak sadar dari hidup mental seseorang. Maka ini menjadi kata kunci, unconscious. Ini menjadi kata kunci kalau orang berbicara mengenai psikoanalisis. Gara-gara ini juga lalu psikoanalisis itu bisa menjadi pisau untuk membedah apapun. Tapi curangnya dia sendiri tidak bisa dibedah, cuma alat bedah, mau dibedah apanya? Tidak ada skrupnya, tidak ada jalinannya apa-apa gitu ya. Ini keunggulannya mereka ini sebetulnya. Tapi juga kelemahannya, lalu karena tidak susah, ditanya menghasilkan apa, ya, lalu jadi susah ya. Itu. Lalu beberapa hal lagi, beberapa hal yang mendasari psikoanalisis selain persoalan ketaksadaran yang ternyata menjadi dasar pilihan dan perilaku kita. Maka berdasarkan ini kan lalu orang bisa mencari-cari kenapa ada orang yang memilih melakukan satu profesi daripada profesi yang lain, dan itu bisa dilacak.
Kenapa ada yang senang kerja di penerbitan lalu ngantornya di sana sini? Kenapa orang yang lain senang jadi pastor? Itu ini dilacak dari sini, lalu dilihat dari ketaksadarannya, lalu bisa terumuskan. Oh, ternyata ini beda-beda, tidak bisa digeneralisir bahwa orang yang bekerjanya A maka mempunyai pengalaman trauma A, enggak. Harus dilacak satu-satu. Dan di tempat pendidikan kami, tempat pendidikan pastor, ini dipakai. Artinya setiap orang yang masuk lalu dicek, kenapa lu mau jadi pastor? Ada motif tak sadar apa? Ada pengalaman traumatik apa di masa lalumu? Karena itu akan sangat berpengaruh pada akan jadi orang seperti apa dia. Ada orang yang selalu haus perempuan misalnya, laki-laki, oh ternyata dulu ada trauma ini. Ada perempuan yang selalu takut dengan laki-laki yang tipe begini, oh ada trauma begini. Ini khas sekali psikoanalisis dan sekarang dipakai di beberapa metode untuk menyembuhkan trauma itu misalnya ya. Trauma healing, bukan trauma building, trauma healing. Itu, dan ini mendorong. Nah, lalu ini selalu berusaha mendesak-desak, tapi juga dalam diri kita selalu ada upaya untuk meresistensi desakan dari yang tidak sadar itu, direpresi. Kalau orang secara tidak sadar selalu ingin memuaskan keinginannya, nanti ke belakang akan kita lihat juga persisnya bagaimana, tapi selalu ada yang memagari dia, kesadarannya itu selalu memagari, nggak boleh ini, nggak boleh. Masyarakat juga selalu menanamkan aturannya lalu memagari dia. Sehingga dorongan yang sedemikian kuat itu selalu ada penolakan sekaligus dalam dirinya seseorang ya. Lalu terkait dengan itu juga psikoanalisis itu sangat memperhatikan masa kecil orang. Ini ada beberapa versi, ada yang menyebut 0 sampai 5, ada yang sampai 6 atau berapa. Tapi yang jelas masa kecil itu lalu menentukan akan menjadi seperti apa orang ini nanti. Ketika saya masih kuliah, barang ini menjadi barang akademis ya. Saya hanya tahu, oh begitu, kalau anak kecil punya trauma dengan bapaknya, dia mungkin takut dengan sejumlah fitur yang ada di bapaknya sampai besar. Tapi ketika sekarang saya tugas di kampung dan saya mengamati bahwa ini tuh betul ya. Sejumlah keluarga yang mengalami persoalan, sejumlah keluarga yang broken, itu tidak jarang lalu besarnya juga membuat orang yang ketika menikah akan berpikir begitu juga. Karena si anak itu tidak bisa omong, belum bisa omong, umur 0 sampai 5. Lalu dia menangkap bapak dan ibunya setiap hari bertengkar misalnya. Lalu dalam pertengkaran itu si bapak memukul yang ibu. Setelah itu bapaknya pergi misalnya. Itu akan tertanam betul dalam dirinya dia. Lalu yang tergambar dalam image-nya dia adalah, oh orang menikah itu seperti itu, yang laki-laki marah memukul yang perempuan lalu pergi. Maka dia akan cenderung, tidak selalu, akan punya kecenderungan ketika menikah juga begitu juga gitu. Dan kami, artinya kami kan bekerja di bidang itu, mengurusi kasus perkawinan, dan lalu oh gitu, ini berarti yang waktu kuliah saya tahu teorinya, oh ini persis, dan itu betul. Nah kalau nanti dari kubunya si Jacques Lacan, psikoanalisis yang dari Prancis, masa kanak-kanak ini ketika di ilmu sosial lalu ditarik menjadi proses terbentuknya institusi. Proses terbentuknya institusi itu juga seperti masa kanak-kanak. Maka ada persoalan apa dalam terbentuknya institusi tertentu. Dan itu akan mewarnai terus perjuangan institusi itu sampai seterusnya. Institusi apapun, negara itu dibangun. Si Gunawan Muhammad kan sering memakai istilah berdiri di atas tungkai yang luka. Ya. Negara itu seperti orang yang berdiri di atas tungkai yang luka. Karena lahir dari sejarah pahit perjuangannya. Kita lahir dari sejarah pahit dijajah. Lahir dari sejarah pahit mengalami apa. Dan dari luka, dari trauma itu lalu sebuah institusi bisa tumbuh. Dan ini yang seringkali dipakai untuk mengamat-amati macam-macam kan seperti ini. KPK itu tumbuh karena ada luka apa terhadap korupsi. Dan seperti biasa, kalau orang mengalami luka ketika
lukanya itu tidak pernah bisa sembuh dan dia tidak sadar, maka dia akan menjadi pelaku ya. Nah, ini kan persis mekanisme yang lalu dipakai orang di politik. Kalau orang KPK itu dibentuk supaya memberantas korupsi, tapi rupanya dia tidak sadar berdiri di atas luka itu, maka yang duduk di sana juga akan menjadi koruptor. Itu mungkin ini ketika Anda mendengarkan ini merasa bahwa saya menuduh ya, tapi dilihat saja di banyak institusi itu akan terjadi. Dan mekanisme seperti ini persis seperti mekanisme anak-anak tadi. Seorang yang diperkosa akan menjadi pemerkosa, seorang korban pelecehan seksual akan menjadi pelaku pelecehan seksual. Masa kecilnya dilecehkan seksual, besarnya akan menjadi pelakunya. Ini mekanisme umum yang ternyata dalam bidang sosial juga sama. Maka psikoanalisis lalu bisa dipakai untuk menganalisis macam-macam hal ya. Dan seringkali betul. Itu masalahnya. Kita bisa nggak setuju, tapi itu seringkali betul. Itu. Nah, lalu di antara yang sadar dengan yang tak sadar itu selalu ada konflik. Nah, ini bisa menjadi persoalan mental. Kalau orang tidak berhasil mengenali dorongan-dorongan tidak sadarnya, lalu menyelaraskan dengan tuntutan yang ada di masyarakat, dengan siapa dia lalu mesti bertindak seperti apa, nah itu akan terjadi persoalan-persoalan mental yang serius. Seperti ini juga kalau kita tadi mengamati yang soal institusi tadi, maka penting selalu untuk membuat kesadaran-kesadaran terus gitu. Dan itu yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sayang sekali orang-orangnya itu orang-orang kalah ya, artinya catatan pinggirnya Gunawan Muhammad itu berapa orang yang membaca. Ketika zamannya Orde Baru, tulisan itu sudah tajam sebetulnya, tapi rupanya pemerintah juga tidak juga menangkap. Tulisan Gunawan Muhammad itu sebetulnya kan tajam, keras, tapi untuk nangkep kan mesti butuh rute panjang. Tapi orang banyak yang tidak terlalu menangkap. Nah, ini kan konflik soal ini pada pribadi, tapi juga ketika diteliti itu juga bisa menjadi persoalan pada tataran sosial, pada soal institusi sosial. Jadi akibat dari dosa itu adalah akibat dari kayak itu, Pak. Hukuman dari sebuah dosa. Ya, ini saya walaupun saya Romo, memang saya menghindari ngomong soal itu dari tadi. Jadi dalam Kristianitas itu kan ada yang disebut dosa asal ya, original sin. Teologi dulu itu menyebut original sin itu sebagai jadi akibat dari dosanya. Piscensia, ya. Nah, orang yang disebut-sebut dalam tradisi Kristiani memiliki kecenderungan untuk berdosa, itu sebetulnya adalah, atau kalau dibahasakan secara psikoanalisis, itu adalah pengalaman traumatiknya dia yang lalu meledak minta pemuasan terus. Dan pemuasan itu nanti kita akan lihat dalam perjalanan ini tidak akan pernah terpuaskan karena objeknya itu tidak ada. Hukumannya gimana? Hukuman akibat dari perilaku itu. Hukumannya nggak tahu namanya. Kalau dijawab secara psikoanalisis, ya ini saya menjawab dari sisi psikoanalisis, hukumannya adalah bahwa orang lalu akan mencari terus tanpa pernah menemukan. Titik, itu sudah menjadi hukuman. Maka di sini perspektifnya tentu berbeda dari yang ada di agama. Orang selalu mengatakan ini masuk neraka, ini masuk surga. Bukan. Bagi psikoanalisis tentu bukan soal surga dan neraka, tapi bahwa dengan membawa trauma itu, kalau orang tidak bisa membereskan dengan baik, dia akan nyari terus pemuasan dan tidak pernah selesai. Nah, ini mirip-mirip dengan soal original dosa asal dalam Kristianitas. Saya nggak tahu di agama yang lain ya. Ini, dan ini juga bisa terjadi pada orang yang sudah besar ya. Orang yang sudah tua sekalipun, kalau mengalami trauma itu juga akan memunculkan perilaku yang lain. Apalagi trauma-trauma yang berat. Saya punya teman, seorang pastor, mengalami trauma dengan peristiwa di Sampit. Dan betul, dia goyang ya, secara mental lalu goyang. Padahal orang yang baik, jelas, orang baik. Banyak berdoa, itu jelas ya. Sekolahnya juga tinggi dan bisa berefleksi. Tapi trauma itu tidak, memang agak susah. Mengalami trauma 1 bulan saja misalnya,
1 bulan tuh merasa dikejar-kejar apa. Lalu betul ketika peristiwanya itu sudah hilang, belum tentu dalam 3 hari dia bisa kembali lagi. Karena struktur metabolismenya sudah berubah. Salah satu kelas saya juga ketika di Semarang ada banjir bandang tahun 89-an. Dia sedang tugas di sana sebagai seorang calon pastor. Banjirnya besar. Dia hanya sempat ambil dompet lalu nolong seorang nenek gitu ya. Setelah itu sampai berbulan-bulan kalau dia melihat ada berita banjir di televisi langsung ini deg-degan gitu ya. Itu orang sudah dewasa. Apalagi di anak-anak. Maka kalau membahasakan dosa dari sisi ini ya begitu. Pengalaman traumatik kita lalu mendesak terus untuk memberanikan kita berbuat sesuatu. Ini bagian yang saya hindari sebetulnya menerangkan ini. Nanti bisa panjang ceritanya saya. Nah, lalu ini disebutkan ya dalam metode psikoanalisis, kalau untuk mengatasi ini bagaimana? Ya, yang tak sadar itu dibawa ke dalam kesadaran. Dibawa dalam kesadaran, lalu orang bisa sadar pada dorongannya. Kalau misalnya orang setiap hari kerjaannya mabuk-mabukan, setiap hari merokok sampai 3 pak, itu kan gejala. Maka psikoanalisis akan ngajak orang tadi untuk ngobrol sampai dia nemu mengapa saya tiap hari mabuk-mabukan, mengapa saya tiap hari merokok sampai sebanyak itu. Nah, tiap orang berbeda. Lalu yang penting bagi psikoanalisis, orang tadi lalu nemu, oh saya itu setiap hari banyak merokok begini rupanya. Dulu ketika saya masih ingin menyusui, fase oral saya masih berjalan, itu enggak terjadi karena ibu saya meninggal. Lalu sekarang saya selalu ingin memuaskan mulut saya dengan merokok. Nah, orang sampai kesadaran itu. Lalu selanjutnya dia mau terus merokok atau tidak, itu tidak diurus oleh psikoanalisis gitu ya. Psikoanalisis hanya bring the unconscious to the consciousness. Itu hanya itu yang dilakukan oleh psikoanalisis. Itu. Lalu beberapa kunci nanti akan kita lihat lagi. Beberapa kata kunci yang khas dari psikoanalisis. Itu misalnya soal eros dengan thanatos ya. Bahwa dalam diri kita itu selalu ada 2 dorongan itu. Kita selalu memiliki dorongan untuk hidup. Gairah untuk hidup itu selalu kita punya. Paling jelas bahwa setiap orang memiliki dorongan seksual, itu dorongan untuk hidup. Ketika orang diserang maka dia akan menghindar, itu dorongan-dorongan hidup yang sedemikian kuat. Tapi aneh pula sebetulnya thanatos itu bukan istilahnya Freud sih, tapi orang di teks Inggris selalu disebut death drive. Tapi orang juga selalu punya dorongan untuk menghancurkan diri, berbuat sesuatu sampai dirinya menjadi sakit. Mencari sesuatu sampai puas tapi lalu sebagai efek dirinya menjadi sakit. Ini selalu ada dalam diri kita, antara eros, dorongan untuk hidup, dengan dorongan untuk mati. Ini ada, dan ini aneh. Ini temuan baru yang ternyata betul. Kalau kita lihat dalam diri kita masing-masing itu betul ya. Mengapa ada sejumlah orang yang Ernest Hemingway, kalau Anda sekalian penggemar sastra tentu tahu Ernest Hemingway itu seorang yang hidupnya sering ada menggelegak, dia hidupnya bergairah sekali, tapi hobinya itu kan hobi yang nyerempet-nyerempet bahaya, pergi ke Afrika lalu berburu cari harimau. Ada orang-orang tertentu yang suka off-road, tapi bukan off-road di trek yang sudah ada, nyari trek sendiri gitu ya. Berapa orang ngajak ke saya, oh nggak enak kalau treknya udah jadi mau, terus gimana? Oh cari trek yang baru, itu lebih challenging. Ada orang-orang yang seperti itu ya. Itu kan gairah hidupnya sedemikian menggelegak. Let's celebrate this life. Sedemikian sehingga lalu dorongan untuk membunuh dirinya itu juga gede. Itu ada. Ini aneh. Ini saya selalu aneh ini. Ini selalu ada begitu. Dalam beberapa agama, bagi psikoanalisis ya ini. Jangan bilang tokoh agama kecuali saya. Dalam psikoanalisis itu kan selalu menyebut bahwa agama itu sering membendung eros, tapi lalu yang diperbanyak itu soal
Thanatosnya. Puasa itu kan berarti erosnya diredam, Thanatos yang lebih dihidupkan, death drive dalam diri kita. Kalau orang mestinya beranak pinak, punya istri, maka yang jadi pastor itu tidak boleh punya istri gitu misalnya, tidak boleh menikah dan harus hidup sendirian. Itu kan ada, bagi psikoanalisis sering menuduh tuh agama itu hanya mengebiri eros lalu mengedepankan Thanatos. Kalau Anda melihat juga film yang belum lama ini, film apa? Saya kok lupa judulnya. Yang Dan Brown itu apa yang heboh itu? The Da Vinci Code ya. Di situ ada tokoh, saya nggak lupa itu pastor atau bukan, yang selalu pakai jubah coklat, ada kerudungnya. Zaman sekarang juga masih ada ya. Atau yang Angela Dimon itu? Yang di pahanya selalu pakai rantai. Silas. Da Vinci Code. Itu kan persis, itu Thanatos par excellence. Bagi psikoanalisis selalu mengatakan itu. Tuh lihat tuh, orang beragama itu merayakan ini. Bagaimana mungkin hidup yang disuruh merayakan itu Thanatos? Sekarang juga masih ada ya. Ketika saya menyepi selama 1 bulan, saya ditawari oleh pembimbingnya untuk memakai rantai di paha. Kamu mau untuk merenungkan The Passion of the Christ pakai rantai di paha? Waduh, nggak usah dong. Kita main yang kagak pakai rantai. Ini masih ada. Dan kita semua menjalani ya, yang Muslim, yang Katolik, puasa itu ada. Itu sebetulnya sering dituduh sebagai itu, mengembangkan ini. Di Iran itu misalnya kalau Asyura itu mereka untuk merayakan misalnya kematiannya cucu Nabi Hasan Hussein, itu mereka mencambuki calon darah, mau gol darah sampai merah. Di Filipina di Salib ya, ada di Filipina. Itu Paus melarang sebenarnya. Kalau di Iran sampai gol ini jadi untuk merasakan penderitaan Karbala katanya. Tidak usah jauh-jauh, yang tidak menikah itu kan juga sebetulnya di sini. Mereka yang tidak menikah macam saya ini, lalu ini timbang. Ini istilah yang khas. Lalu yang khas lagi, misalnya di soal ini ya, pembedaan ini id, lalu ego dan super ego, ini pengetahuan umum kita. Ini hanya kita review saja. Bahwa dorongan bawah sadar itu akan selalu terus mendesak-desak berusaha keluar. Tapi lalu ego itu kesadaran saya dalam bahasa Latin itu akan selalu berusaha mengerem yang ini. Jangan kebanyakan. Sementara endapan aturan dari masyarakat juga kesadaran diri itu lalu menjadi super ego yang membuat orang merasa diawasi walaupun tidak ada yang mengawasi. Ya, istilahnya si Bentham, lalu dilanjutkan Foucault itu kan panoptikon. Gitu. Sebenarnya masyarakat kita kan selalu begitu. Anak kecil itu selalu hidup merayakan dorongan-dorongannya, hanya tahu nikmat dan sakit. Gitu. Tapi lalu mulai belajar macam-macam, mulai egonya kebentuk. Lalu masyarakat membentuk ini lagi, mana yang boleh dan tidak. Sedemikian sehingga walaupun tidak ada orang tidak mencuri. Walaupun tidak ada orang tetap korupsi. Itu kalau di Indonesia lain memang. Walaupun ada yang mengawasi, tetap korupsi. Paling canggih nomor 4 ya, katanya. Lalu istilah Oedipus kompleks itu juga khas. Ini kita review lagi supaya ingat. Peralihan yang terjadi, ada yang membedakan Oedipus kompleks pada cowok dan pada cewek ya, tapi umumnya sama. Bahwa anak kecil itu jatuh cinta dengan ibunya atau apa yang berperan sebagai ibunya yang selalu memberi perhatian dia terus. Lalu ada sosok bapak yang memisahkan dia. Gampangannya kan seperti itu. Pada Freud memang jelas biologis bapak itu bapak betulan, tapi pada Jacques Lacan tidak, the names of the father. Lalu yang menjadi aturan-aturan itu lalu yang membuat bayi itu sadar dia tidak bisa memiliki ibunya, dia tidak bisa memiliki ibunya seperti caranya bapak memiliki ibu gitu. Itu yang mesti berjalan. Beberapa yang ekstrim memang menyebut pada laki-laki itu proses ini akan selesai atau akan selesai dengan baik ketika anak sadar bapaknya bisa mengkastrasi dia, bisa membuat dia impoten, lalu anak mulai sadar akan dia mesti jaga jarak sama ibunya. Ada banyak versi sebenarnya tentang ini. Dan saya sering merasa aneh bahwa di sejumlah kultur itu cerita Oedipus kompleks yang tidak beres itu ada. Ini yang saya nggak tahu, ini saya belum pernah membaca lanjut.
Si sang kuryang itu kan contoh jelas, anak yang lalu jatuh cinta dengan ibunya. Si Oedipus juga iya, dan itu terjadi di mana-mana. Di beberapa cerita itu selalu disebut seperti itu. Bahkan sampai sekarang ada beberapa katanya penelitian, seorang laki-laki akan memilih istri yang mempunyai sejumlah fitur kayak ibunya. Nggak tahu, kita bisa menganggap itu salah. Ini hanya pengantar mengenai psikoanalisis umum ya. Saya rasa kita sudah tahu hal ini, hanya supaya masuknya nanti enak saja. Nah, sekarang kita akan lihat yang kurang lebih spesifik. Saya termasuk orang yang gaptek ya, jadi lebih suka menulis daripada bermain komputer dan BlackBerry. Walaupun ada juga sih. Nah, yang dipakai Zizek itu bukan yang tadi untuk dasar, tapi yang lebih banyak dia pakai yang psikoanalisis yang dari Jacques Lacan. Orang Amerika selalu menyebut ini Lacanian gitu ya. Orang Prancis sendiri juga menyebut nama itu sering berbeda-beda. Beberapa orang itu menyebut yang si Sartre itu sebagai Sartre, beberapa orang Sartre, padahal itu sama-sama orang Prancis, nggak tahu. Tapi karena memang membacanya dalam bahasa Prancis itu kan dihafalkan ya, nggak bisa diatur toh. Kayak bahasa Inggris juga ya. Semua yang O double dibaca U, tapi banjir bacanya bukan flood tapi flood. Put sama cut. Put cut juga hanya satu U, bukan O2. Itu Put baca put. ya. Cut bacanya Put cut ya. Bahasa Inggris juga begitu dan Prancis juga begitu ya. Sayang sekali saya beberapa tahun yang lalu disuruh belajarnya bukan Prancis tapi Jerman. Jadi saya nggak terlalu mengerti bahasa Prancis. Ini tokoh yang satu ini juga tokoh yang unik juga. Dia hidup di awal abad 20. Orangnya banyak membaca, banyak main perempuan juga. Sebagaimana lazimnya orang Prancis. Kami kan sering kumpul dengan orang-orang dari macam-macam negara ya, kalau ada pastor dari banyak negara. Orang Prancis seringkali dituduh selalu punya dua pasangan. Yang satu pasangan yang resmi, yang satu yang clandestine, yang pasangan rahasia, hubungan gelap. Orang sering bercanda begitu. Ya nggak tahu betulnya. Ini Jacques Lacan. Dia seorang ateis tentu saja yang tidak suka membuat publikasi. Jadi dia hanya menyampaikan idenya lewat seminar. Padahal lewat seminar itu tidak pernah bisa runtut ya. Artinya kita mencoba runtut tapi kan selalu ada ide baru muncul lalu omong yang lain. Tapi ya itu Jacques Lacan. Dia tidak suka publikasi. Dia menyebut publikasi sebagai publication, pelesetan dalam bahasa Prancis yang artinya sampah itu. Itu bagi si Jacques Lacan ini. Nah, lalu hal yang menarik selain soal dirinya yang unik itu, Lacan ini jatuh cinta setengah mati pada surrealisme. Surrealisme itu berarti kan perpaduan hal-hal yang nggak nyambung, ya. Perpaduan hal-hal yang nggak nyambung, kayak yang lukisan itu ada jam tapi lembek gitu ya. Lalu ada di kelas begini, lalu ada mobil ngapung di situ. Itu surrealisme. Karena bagi Jacques Lacan bekerjanya nalar itu memang pada dasarnya surrealis. Ketika tidak diapa-apakan, nalar kita itu surrealis. Persis seperti kalau kita mimpi. Mimpi itu kan selalu surrealis. Nggak ada mimpi yang rasional. Nyetir mobil, lalu duduk, koplingnya diinjek, dimasukkan 1, terus digas. Enggak. Mimpi itu selalu surrealis. Rasanya kayak naik motor, tapi kok mobil ya, gitu. Itu kan ini cara pikir yang aneh, tapi sampai sekarang masih berguna juga. Anda bisa membayangkan. Saya juga suka dengan ini ya. Anda bisa membayangkan bahwa telepon dengan televisi, dengan tape, dengan recorder itu kan tidak pernah dibayangkan sebagai satu. Tapi sekarang cara pikir surrealis bahwa yang nggak sambung itu bisa disambungin, ada di kantong kita masing-masing gitu kan. BlackBerry itu ada GPS-nya, tadi nyari arah kiblat pakai GPS bisa, lalu ada apanya? Ada komputernya gitu ya, ada apanya, dan itu jadi satu. Ini surrealisme. Imaji-imaji itu nggak pernah nyambung ada di kepala kita. Ketika kita lagi duduk begini lalu imajinya kemana itu juga tidak mesti nyambung. Ketika mimpi juga seringkali nggak nyambung.
Ini si Jacques Lacan suka sekali dengan ini. Dan kalau Anda memperhatikan lagi, yang ini hobi saya juga ini. Ada yang tahu ini? Soundgarden. Ini kelompok musik rock nih yang dimotori oleh Chris Cornell vokalisnya. Dia membuat syair-syair itu selalu surrealis juga. Black Hole Sun itu juga ya. Black Hole Sun, won't you come, wash away the rain. Jadi bayangan yang aneh tapi surrealis itu. Jadi dia mengundang lubang hitam matahari untuk menghapus hujan. Biasanya kan hujan yang menghapus sesuatu, tapi ini enggak. Chris Cornell ini sampai sekarang imaji begitu, dan saya merasa surrealisme tidak akan pernah berakhir karena orang bisa kreatif kalau mau berpikir seperti itu. Kalau hanya berpikir lurus terus nggak akan memunculkan apapun. Tapi ini si Jacques Lacan sangat jatuh cinta sekali dengan surrealisme. Mungkin juga pengaruh zaman juga. Dia hidup di awal tahun 1900. Ketika itu surrealisme sedang mulai muncul. Orang baru mulai ngeh. Oh, ternyata kayak gini nih asik nih, hanya gitu aja. Tapi lalu dia sangat suka. Lalu ada pembedaan tadi soal peran ayah tadi ya. Kalau pada Oedipus kompleksnya Freud yang disebut ayah itu ayah betulan, bapak secara biologis. Tapi pada Jacques Lacan bukan, yang disebut ayah itu nama-nama ayah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ini hanya pengantar umum saja. The names of the father itu yang betulan menjadi ayah. Maka ayah tidak harus suaminya, tapi bisa juga pekerjaannya ibunya, bisa juga kesibukannya si ibu. Itu berarti menjadi sosok ayah bagi bayi. Ini pembedaan-pembedaan teknis seperti itu. Lalu ada beberapa kata kunci yang nanti akan kita lihat ketika membahas Zizek. Yang terkenal sekali itu mengenai the real, lalu the symbolic, real, the symbolic, lalu apalagi saatnya the real, the symbolic, the imaginary. Ini pembedaan yang sangat terkenal dari Jacques Lacan. Lalu penjelasan banyak mengenai subjek. Nah, rupanya pemikiran Lacan ini banyak dipakai kemudian bukan untuk bidang klinis, tapi lebih dipakai untuk analisis sosial. Jadi yang diawali dari klinis, lalu semakin lama semakin terbukti bisa dipakai untuk analisis sosial. Dan hari-hari ini rupanya sangat laku. Di Indonesia yang saya amati banyak memakai itu Gunawan Muhammad. Pak Yasraf itu tentu kalau menganalisis sesuatu berangkatnya selalu dari sini. Maka dia omong apapun dengan tokoh apapun, tapi kerangkanya selalu beginian ini gitu ya. Kerangkanya selalu soal psikoanalisis, soal hasrat, itu yang banyak dibahas. Itu sekarang memang rupanya sedang ngetren. Nah, lalu pengaruhnya si Jacques Lacan ini ada banyak di berbagai negara beda-beda. Di Prancis dengan di negara-negara yang Amerika Latin itu lebih banyak terkait dengan praktek psikoanalisis yang teknis gitu ya. Itu di sana. Tapi di Prancis juga teori Lacan ini banyak dipakai juga untuk menjelaskan mengenai fenomena-fenomena kultur yang sedang ada. Dan itu sekarang sedang laris-larisnya. Di banyak tempat kan orang sedang studi kultur. Ilmu-ilmu baru juga banyak pakai ini. Beberapa teman kuliah di Amerika, kuliahnya itu judulnya aneh. Justice and Peace. Nah, ini kuliah apa? Ini saya nggak tahu. Kalau kuliah jelas ya filsafat, antropologi, tapi ini enggak. Kuliahnya apa? Justice and Peace. Nah, itu maksudnya telaah kultural atas justice and peace, lalu banyak hal berhutang budi pada psikoanalisis sebetulnya. Lalu di negara-negara Inggris katanya praktis dipakai untuk analisis sosial. Lalu di Slovenia itu banyak dipakai tentu saja di negaranya Zizek. Itu sekarang katanya sedang menjadi tren untuk analisis sosial. Itu dari sisi ini. Di gereja Katolik dan juga di gereja Protestan sebetulnya psikoanalisis banyak dipakai lebih untuk
hidup rohani seseorang. Anda yang kalau ada yang Kristiani tentu tahu ada istilah retret penyembuhan luka batin. Jadi orang kumpul lalu menyembuhkan luka batin trauma masing-masing. Itu kan ini sebenarnya dari Freud dan dari Jacques Lacan. Suatu saat ada teman saya yang sangat Kristen sekali gitu ya, sangat Kristen, sangat taat, sangat agak-agak naif gitu ya. Dia tahu saya calon pastor lalu ngajak ngobrol saya. Dia cerita panjang lebar soal istilah-istilah begini, ada luka batin, ada cacat pusaka. Wah, itu istilah-istilah yang ngeri itu. Ini aplikasinya bisa sangat ngeri ya, maka ini saya mengingatkan, wah ini dipakai di berbagai macam bidang. Misalnya itu, aku tuh punya cacat pusaka ini. Cacat pusaka apa sih? No, we are born good. Jadi enggak, dia ada, lalu saya terangkan, oh itu istilah-istilahnya. Iya, ini ada penyembuhan luka batin. Waduh. Lalu saya terangkan, nih, kamu Kristiani ya. Tahu nggak itu istilah itu asalnya dari siapa? Enggak, itu tak kasih tahu dari Freud. Freud itu orangnya ateis. Lacan itu juga ateis. Lalu bagaimana kamu beriman pakai itu? Oh ya gimana ya? Iya makanya. Dia bingung ya. Lu gimana calon pastor? Gua tenang aja gua. Ya artinya ini dipakai lah mesti dengan sadar gitu. Kadang-kadang beberapa orang terjebak betul ya. Beberapa orang sungguh terjebak bahwa sepertinya ini menjadi teori yang sungguh-sungguh Kristiani, bahwa sungguh Tuhan itu menciptakan kita dengan trauma. Lalu itu yang diangkat-angkat terus. Padahal betul, tapi nggak gitu-gitu amat lah itu. Mas saya ngomong ke teman saya juga begitu, karena saya juga pakai metode ini untuk diri saya sendiri. Tapi juga ada banyak yang menentang penggunaan psikoanalisis untuk ilmu sosial. Tahun 2006 itu kan ada seminar filsafat ya di hotel Unpar, naik sedikit lah Mas. Unpar lalu naik kanan jalan itu ada hotel itu. Arjuna, Arjuna betul. Yaitu di situ ada seminar filsafat internasional. Banyak yang datang dari berbagai negara. Waktu itu saya ikut. Gayatri itu kan mati-matian ngomong begitu. Kamu ngapain mempelajari psikoanalisis mau dipakai untuk ilmu sosial? Nggak bisa. Psikoanalisis ya sudah, itu untuk ngurus psikologi. Ilmu sosial pakai cara penelitian yang lain. Gitu. Itu salah seorang yang nggak suka kalau psikoanalisis dipakai untuk ilmu sosial. Dan beberapa ahli sosial, termasuk yang terakhir saya baca itu siapa? Dufresne nih, Dufresne. Ada bukunya mungkin Jalan Sutra juga yang menerbitkan yang judulnya membahas membongkar Freud atau siapa? Atau mengkritik Freud gitu. Nah, Killing Freud something like that. Saya mengira buku itu akan meruntuhkan seluruh asumsi Freudian ya. Ketika tak baca ternyata enggak, sama sekali tidak meruntuhkan asumsinya, hanya menyebut bahwa penelitiannya Freud itu kurang sahih. Kenapa? Nah, karena sampelnya kurang banyak. Itu hanya menyebut itu. Penelitiannya Freud itu kurang sahih karena sampelnya tidak banyak. Lalu metodenya sosial kurang rapet. Hanya itu aja, dia hanya menyebut soal itu. Tapi sebetulnya dia tidak menggoyang asumsi-asumsi Freudian. Maka saya agak sanksi kalau ada yang bisa menggoyang asumsinya sampai dasar. Kalau ada yang bisa menggoyang atau ada yang bisa mendekonstruksi Freud, itu saya sangat sanksi karena tak bisa terdekonstruksi, hanya pisau kok mau dibongkar apa. Dipukul-pukul juga bentuknya tidak akan banyak berubah. Itu yang khas dari Freudian, yang pengaruhnya ada macam-macam. Itu pengantar sedikit mengenai psikoanalisisnya Jacques Lacan. Kita masih akan melihat lagi sedikit sebelum masuk ke Zizek. Sebetulnya agak susah kalau menerangkan filsafat itu kan selalu diandaikan kita semua sudah punya bekalnya ya. Kalau lalu tiba-tiba membacanya di tengah, beberapa teman saya itu kan tiba-tiba membaca Nietzsche, lalu berarti Tuhan itu sudah mati ya. Lu ini gimana sih kok tiba-tiba ngomong begitu? Nanti dulu ada urut-urutannya. Maka saya sedikit mereview macam-macam pendek ya, supaya kita berangkatnya sama-sama. Ya, yang menjadi latar belakangnya Zizek juga itu Marxisme, si Marx dan Engels, tapi yang lebih terkenal tentu saja si Marx. Di Indonesia ada satu orang yang ahlinya Marx,
dan celakanya dia seorang pastor Manis Suseno, itu ahlinya Marx, betul ahli dia. Bukan hanya membaca bahasa Inggrisnya tapi satu bahasa dengan Marx, jadi dia ngerti betul. Kalau membaca Das Kapital itu dia ngerti betul. Asumsi-asumsi kulturalnya segala dia ngerti betul. Kita hanya lihat sekilas saja sejumlah pokok pemikirannya Marx itu ya. Ini sebenarnya tren waktu itu juga, bahwa pada waktu itu sekitar tahun 1800-an nempel ke 1900 itu kan orang mulai sadar bahwa manusia itu adalah homo economicus ya. Ini kalau kita membaca sejarah kan itu sejalan dengan apa Black Revolution atau apa di Inggris, zaman industri segala itu loh. Itu kan orang pabrik-pabrik mulai banyak berkembang, lalu orang mulai sadar bahwa orang itu adalah makhluk ekonomi. Yang ini habis, berarti ganti yang satunya. Orang sadar bahwa dirinya itu homo economicus. Orang yang bekerja, ekonomi rumah tangga, oikos, nomos ya, tata aturan rumah tangga. Orang yang mengatur rumah tangganya, orang yang mengatur saya nanti malam makan apa, yang keprihatinannya itu terkait dengan itu. Ini kan kesadaran yang belum lama munculnya. Maka ilmu ekonomi itu kan muncul baru tahun 1800-an ini baru mulai muncul. Mungkin resminya 1900-an malahnya. John Stuart Mill sekarang itu kan tahun-tahun 1800-an udah ke sebelah sini. Karena orang mulai, baru orang itu ngeh bahwa dirinya itu makhluk ekonomi. Itu kan tahun itu. Selama bertahun-tahun sebelumnya orang tidak pernah sadar. Orang hanya lebih sadar bahwa dirinya itu orang yang rohani, hidupnya itu untuk Tuhan misalnya gitu. Ini nggak boleh, kenapa? Oh, dilarang agama. Tapi tahun-tahun ini orang baru mulai sadar bahwa dirinya itu homo economicus. Lalu dalam Marxisme juga umumnya masyarakat dilihat sebagai yang terdiri atas kelas-kelas ya. Ada kesadaran baru sebetulnya yang dibawa oleh Marxisme, dan ini berguna. Dan saya merasa heran kenapa pada waktu itu pemerintah Orde Baru sangat takut dengan ini ya. Tapi ya wajar juga ya kalau takut, karena Marxisme itu kan membawa kesadaran bahwa masyarakat itu terdiri atas kelas-kelas. Dan paling gampang kita bedakan tentu kelas bawah yang hidupnya from hand to mouth gitu ya, habis bekerja dimakan gitu. Itu sampai sekarang juga masih kita banyak mendapati orang seperti itu. Lalu kelas menengah dan kelas atas gitu. Dan agen perubahan itu biasanya dari masyarakat kelas menengah yang sudah tidak lapar tapi tidak puas dengan keadaan. Nah, lalu bisa membuat perubahan. Masyarakat kelas bawah tidak akan bisa membuat perubahan. Buruh itu paling banter bisa demo 1-2 kali berhasil dengan kekerasan gitu ya. Tapi tidak akan banyak hasilnya karena apa? Mereka itu sibuk cari makan, lalu makan sudah. Nggak bisa apa-apa lagi kalau kita lihat di Rancaikek kayak itu ya. Nggak bisa apa-apa lagi kok mereka. Tinggal di bilik kecil dengan istrinya, punya anak 1, tiap hari kerja, pulang nyuci pakaian, dijemur. Udah nggak ada waktu untuk memikirkan masyarakat ini ada yang salah. Enggak. Tapi masyarakat kelas menengah sebenarnya bisa. Hanya di Indonesia saya nggak terlalu muncul. Sebetulnya ya kita ini barangkali ada di sana ya. Dan kegiatan seperti ini sebetulnya diharapkan bisa membuat perubahan. Lalu kelas atas tentu tidak ingin berubah karena sudah enak. Orang kalau sudah terlalu kaya nggak akan peduli dengan masyarakat. Dan kesadaran akan kelas ini mulai diangkat ketika Marxisme mulai berjaya. Orang mulai sadar, mulai tidak terima bahwa ada pembagian kelas. Maka impiannya mereka kan masyarakat tanpa kelas, yang setelah 200 tahun berlalu tetap tidak bisa gitu ya. Tetap tidak bisa, dan kita mesti ada di salah satu kelas itu. Bahwa Anda bisa duduk di sini itu karena Anda kelas menengah. Kalau Anda kelas bawah mungkin nggak akan sampai di sini. Masyarakat kelas sama kasta jauh ya? Enggak, itu perbedaan istilah saja. Jadi kasta itu sebetulnya juga kelas-kelas. Ini hanya itu tersusunnya kalau dalam kasta itu kan karena keturunan. Sedangkan si Marx menyebut bahwa keturunan itu betul. Bapaknya saudagar, anaknya jadi saudagar. Itu betul. Kasta kan juga begitu. Bapaknya Brahmana, anaknya Brahmana.
Tapi Marx juga melihat bahwa faktor yang menjadi penentu kelas pada akhirnya di masyarakat yang sudah luas, bukan seperti masyarakat tertutup seperti di Bali, mungkin Bali juga sekarang sudah terbuka ya, atau masyarakat kelompok kecil itu, tapi itu yang menentukan bukan soal itu, tapi uangnya. Marx sudah ngomong begitu, duitnya. Kalau orang sudah punya duit, saya sekarang tinggal di kampung ya, di kota yang sangat kecil. Cigugur itu dari Cirebon 1 jam, 40 km ke arah mana? Selatan. Kotanya kecil dan orang sering menyebut di situ tuh anomali orang Sunda. Orang Sunda itu umumnya Muslim, tapi di Cigugur itu orang Sundanya Katolik. Dan saya di sana merayakan Ekaristi dengan mereka dalam bahasa Sunda, gitu ya. Walaupun saya orang Jawa dan bahasa Sundanya juga beledak-beleduk mungkin ya, tapi ya nggak apa. Itu, nah di kota sekecil itu ada beberapa pengusaha orang Chinese yang sungguh-sungguh hidupnya sama sekali tidak berada di levelnya masyarakat sekitarnya. Walaupun tinggal di kota kecil begitu, seminggu sekali atau 2 kali ke Jakarta. Yang lainnya memakai sepatu yang harganya 400 ribuan, mereka memakai sepatu Clarks, harganya 2 jutaan, atau Kickers gitu ya. Yang lainnya pakai kemeja beli di pasar 50 ribu, tapi geng keluarga itu pakainya Nautica. Ya. Ini bisa terjadi, dan itu persis yang dilihat oleh Marx dari zaman dulu. Oh, ini pembedaan strata masyarakat karena modal itu betul, dan sampai sekarang juga masih terjadi. Dan saya agak pesimis bahwa impiannya Marx itu bisa terlaksana. Masalahnya apa? Masalahnya kapitalisme itu mau belajar dari komunisme, dari yang kiri, dari yang Marx gitu ya. Ini saya tidak terlalu rewel dengan istilah, mau disebut Marxisme, mau disebut sosialisme, mau disebut kubu kiri, itu terserah. Geng ini itu pokoknya, geng ini kan mencita-citakan masyarakat tanpa kelas dengan berbagai cara, dengan perjuangan kalau perlu dengan revolusi berdarah. Kalau ada bakat, walaupun ekonomi yang kecil ada berbakat kan bisa lebih cepat daripada orang yang punya uang nggak berbakat. Ya. Unsur bakat itu gimana? Faktor bakat betul. Tapi ketika bakat itu belum menghasilkan modal, kelasnya dia masih di kelas yang miskin. Nah, saya mau sepinter apapun, kalau mau kuliah nggak bisa, mau kerja susah, kelasnya nggak akan naik. Kecuali dengan bakat itu, dia pelan-pelan bisa mengumpulkan modal, lalu pindah kelas, ke kelas atasnya. Dan ini betul. Nah, mereka akan mencita-citakan masyarakat yang tanpa kelas. Saya kok tidak yakin itu bisa ada, karena kapitalisme itu belajar dari kubu kiri, itu jelas. Pajak progresif itu kan ini, dan di Eropa kan begitu, pajak progresif. Kemarin teman saya pulang dari Belanda, habis kuliah di sana, seorang pastor. Dia mengatakan kalau dia di kereta, karena tampangnya kan tampang Asia, kalau merokok juga rokoknya gudang garam gitu ya. Bagi orang sana, ini rokok apa sih baunya kayak gitu. Dia mengatakan di Belanda itu orang sebel dengan anak muda dari negara lain yang berkeliaran di sana. Kenapa? Karena anak-anak muda itu mau tidak mau ikut dijamin oleh negara dalam beberapa hal. Nah, jaminan untuk anak muda itu mengurangi jatah jaminan untuk orang tua. Padahal anak muda itu dari negara lain. Nah, itu membuat mereka sebel. Tapi sebelnya itu menunjukkan bahwa dalam negara yang kapitalis seperti di Eropa, di Belanda, sisi ini juga masuk. Artinya negara itu memberi support ke tiap-tiap orang, sekolahan gratis, rumah sakit gratis, itu kan belajar dari sini. Nah, celakanya yang kubu Marxis atau kubu kiri, kubu sosialis, itu tidak pernah mau belajar dari kubu kapitalis. Maka nggak ada yang pernah sukses, karena orang nggak bisa kok tidak diakui hak pribadinya. Bisa sih di tempatnya para pastor, bisa dapat duit lalu disetor gitu ya, bisa, itu hanya di kelompok kecil. Tapi di kelompok yang betulan enggak, orang ingin dihargai sesuai dengan achievementnya. Di kelompok-kelompok kecil kami kan sebetulnya sosialis ya, kelompoknya para pastor, para suster sosialis, dapat uang dari ngajar dari mana-mana dikumpulin, nanti ada yang butuh, itu dikasihkan. Dikasih orang mobil, izin dulu, boleh nggak tak pakai? Oh enggak, sana ada yang lebih butuh, ya udah tak kasihkan ke sana. Nah, itu kan kelompok kecil. Kalau dicita-citakan begitu untuk sebuah negara, nggak bisa. Kalau hanya kami bisa hidup dengan cara seperti itu. Kami bisa hidup tidak memegang uang sepeser pun, dan kami tidak merasa risih
orang tidak memperhatikan achievement kami, kan lu pinter mestinya lu enggak, itu bukan itu gitu. Nah, tapi kan di masyarakat nggak bisa, orang selalu ingin diakui prestasinya. Nah, itu nggak ada tempat di kubu yang kiri. Maka susunan kelas yang mau dihilangkan itu agak susah. Lalu perubahan sosial itu hanya bisa terjadi lewat konflik kelas gitu ya. Itu hanya bisa terjadi lewat class struggle. Itu kata mereka, kita boleh tidak setuju. Hanya bisa terjadi lewat perjuangan kelas. Kalau masing-masing kelas lalu berjuang, berantem, nah bisa berubah strukturnya. Itu. Asumsi mereka begitu. Lalu di dalam masyarakat yang ada kelasnya tadi, itu ada yang disebut sebagai ideologi. Dan ideologi yang beredar di masyarakat itu berfungsi untuk menjaga status quo dari kelas atas. Ini sepertinya omong kosong begini mungkin, tapi kalau kita cermati itu betul. Ideologi yang beredar itu memang untuk menjaga kelangsungan kelompok bermodal kuat ya. Lihat saja, kalau sekarang yang kita sebut kelompok bermodal kuat misalnya gengnya Amerika dan kubunya, bukankah sekarang penampilan kita itu selalu Amerika? Dan kita mengiyakan begitu saja bahwa itulah yang terbaik. Misalnya saya pakai celana jeans, ini juga banyak yang pakai celana jeans, dan itu kan bukan kultur kita. Tapi kita menerima itu secara ideologis bahwa celana yang enak dipakai itu yang celana jeans nih, enak dipakainya. Itu kan ideologi yang melanggengkan produksi massal dari kaum kapitalis yang menjual celana jeans misalnya. Kita nggak pernah sadar akan hal itu. Maka dalam banyak hal saya bersimpati betul dengan kubu kiri karena menyadarkan kita untuk selalu hati-hati bahwa orang kemana-mana mesti berpenampilan seperti itu, memakai laptop itu kan ini kan ideologis itu sebetulnya. Hanya kita nggak pernah sadar. Wah, high tech nih, teleponnya ada 3, ada 2 ya. Yang tugas di kampung juga teleponnya ada 2 ya. Tapi ini kalau kita nggak hati-hati itu ideologis juga loh. Ini untuk melanggengkan yang punya modal. Dan keuntungan akan lari ke sana. Model franchise segala itu ya. Franchise itu jauh lebih aman. Saya kenal banyak pengusaha yang membuat hotel. Kata mereka, franchise itu jauh lebih aman daripada kalau bikin brand sendiri. Franchise jauh lebih aman karena kita dipinjemi SOP-nya mereka. Berarti kan nggak usah sibuk cari SOP sana sini. Lalu tata cara macam-macamnya ikut aja yang sudah ada di itu dan lebih laris. Itu bisa terjadi dan ini nyata ya bahwa banyak yang beredar di antara kita sebenarnya ideologi sebetulnya, ideologis, kita nggak pernah sadar akan hal itu. Nah, lalu kebudayaan itu ya isinya hanya ideologi-ideologi kayak tadi itu, yang kelas atas supaya semakin langgeng, bawah tertekan. Dan ini kasihan. Kalau kita mengamati betul kasihan ya. Waktu masih kuliah, saya itu punya pekerjaan setiap hari Rabu sebulan sekali, gantian dengan kelompok mahasiswa yang lain yang sama-sama calon imam untuk membuang sampah ke Ciroyom. Jadi di dekat asrama saya itu ada tempat pembuangan sementara ya, TPS. TPS Ciroyom itu kami membuang sampah. Di situ ada pabrik garmen kain gitu ya. Nah, buruh-buruhnya itu kalau siang membeli batagor di pinggir jalan dekat TPS dengan vetsin yang banyak. Nah, kalau vetsinnya nggak banyak nggak ada rasanya. Apalagi bau sampah. Vetsin banyak, sausnya banyak, cabenya banyak. Dan itu makan siang mereka. Maka buru-burunya itu badannya kurus-kurus ya, kurus dan betul. Dilihat sekilas, oh ini nggak sehat nih orang ini nih. Ini umurnya nggak panjang nih. Kita akan tahu seperti itu. Nah, di situ dalam masyarakat yang seperti itu pun mereka itu bisa mengumpulkan uang untuk membeli HP model tertentu. Loh ini edan loh. Ini tapi terjadi ya. Kita lihat betapa iklan ya. Iklan itu sebenarnya sesuatu yang ideologis sekali. Yang membuat orang mengikuti begitu saja. Itu orang bisa begitu. Mereka lalu berlomba ngomongin HP. Punyamu bisa untuk ini enggak? Punyaku bisa loh untuk ini loh. Punyamu itu sangat, dan ini terasa bahwa
masyarakat dilanggengkan oleh itu kalau kita nggak sadar. Maka ideologi kan selalu dicurigai sama orang kubu kiri. Orang kiri selalu, wah ini ideologis nih, wah ini ideologis nih, gitu ya. Saya tidak tahu sekarang saya berdiri di mana. Dulu kiri, sekarang tengah, kanan, karena ganti-ganti. Saya bisa kumpul dengan yang paling miskin, lalu malam berikutnya diajak makan di hotel yang mahal sekali. Ya hanya ikut traktir. Lalu soal ini ya, fetishism, komoditas fetishism. Tapi artinya bahwa sebenarnya kalau dari teori awalnya itu kan yang dianggap fetish itu soal uang. Atau kalau dalam istilah seksualitas, fetish itu kan artinya orang terangsang bukan pada orangnya, tapi pada celana dalamnya. Ya, lalu mengoleksi celana dalamnya cewek. Atau yang cewek mungkin mengoleksi celana dalamnya cowok, gitu-gitu. Tapi ya fetishisme komoditi itu kan lebih dalam pertukaran, dalam uang itu orang lalu melihat sesuatu yang wow, sepertinya everything. Bukan hanya soal uangnya, tapi ada nilai tertentu yang magis di balik itu. Itu yang disebut fetishisme, hanya itu saja. Kalau sekarang tentu saja bukan pada uang tapi pada modal ya. Dan itu kerasa sekali betapa nyamannya orang kalau punya modal. Betapa berbedanya naik mobil Panther tanpa AC di daerah Cigugur sana dengan naik mobil sedan ber-AC dan halus di kota Bandung gitu. Itu terasa sekali bahwa modal itu fetish. Ini sebenarnya ada sesuatu yang magic ini di balik kalau kita punya modal. Oh itu, dan itu betul. ini umum ya tentang Marxisme. Itu pengantar singkat tentang Marxisme. Kita akan lihat juga pengantar yang lain yang mesti kita tahu sebelum nanti masuk ke itu. Mengenai Hegelianisme. Ini mesti berbicara tentang idealisme juga. Tapi yang jelas beberapa poin di sini adalah bahwa kenyataan itu pada dasarnya tunggal. Kenyataan itu bukan macam-macam, tapi kenyataan itu pada dasarnya tunggal. Ini sebenarnya nyambung dengan yang ada di kultur-kultur kita. Tahun 19 mungkin 20 gitu ya. Seorang Belanda namanya Zoetmulder itu meneliti suluk Jawa. Suluk itu bagian pembukaan wayang. Lalu dalam suluk Jawa itu dia lihat begitu banyak aspek-aspek monisme, bahwa kenyataan itu sebetulnya satu. Lalu dari yang satu itu memecah diri menjadi yang banyak. Lalu yang banyak itu kelak akan menjadi satu lagi entah kapan. Ini ada juga di dalam pikirannya Hegel. Jadi walaupun canggih, rumit-rumit begitu, ada asumsi ini di pikirannya Hegel. Roh memecah diri ke yang banyak, nanti jadi roh lagi. Ini idealisme ya. Lalu ada perbedaan yang khas. Kenapa mereka disebut idealisme itu? Kalau Kant itu kan berhenti pada das Ding an sich, artinya pada bendanya itu sendiri ada bagian yang kita nggak bisa tahu, ada noumenonnya. Tapi para filsuf idealis nggak menerobos yang itu. Lalu kenyataan itu pada akhirnya hanya produk dari pengetahuan mereka, itu hanya meradikalkan Kant saja. Ini beberapa poin mengenai Hegelianisme, biar hanya untuk menyegarkan saja saya kira. Lalu kenyataan yang terdiri dari roh itu ya, roh yang lalu menyebar jadi banyak, jadi saya, jadi Anda, jadi baju, jadi apa, nanti kelak akan kembali lagi jadi roh. Yang tinggi itu tentu saja jadi ide gitu ya. Dan anehnya kalau kita membaca ini mirip dengan yang sekarang disebut sebagai fisika kuantum itu ya. Tapi fisika kuantum tidak menyebut roh, tapi fisika kuantum menyebutnya selalu energi. Semuanya itu energi. Lalu ada yang memecah diri, konfigurasinya jadi kayak saya, kayak itu, lalu kelak akan jadi energi lagi. Ini sebetulnya kecenderungan ini tuh selalu ada dalam filsafat berbagai zaman dan dalam berbagai kultur. Maka panteisme, panenteisme itu selalu ada dan agak susah diperangi ya. Agama apapun, agama arahnya tidak ke sini.
agama Muslim saya kira jelas sekali bahwa terbedakan antara manusia dengan Tuhan itu terbedakan sekali. Agama Kristiani tidak seterbedakan itu, tapi agama umumnya membedakan. Tapi walaupun agama manapun berjuang untuk membedakan, percik-percik seperti ini tuh selalu masih ada di mana-mana, itu nggak bisa hilang. Dan orang-orang mistik itu selalu arahnya ke sini, nggak ada yang di luar ini. Orang mistik itu selalu begitu. Bahkan selalu Tuhan itu siapa? Saya ini Tuhan. Nah, disalib ya. Gitu. Orang Tuhan itu siapa? Saya, dipenggal. Ya. Tapi ini selalu ada. Sementara agama membedakan. Allah sebagai yang fascinosum et tremendum misalnya, tapi selalu terbedakan. Itu Tuhan, ini manusia, ini ciptaan gitu. Pembedaan itu selalu ada. Tapi kecenderungan ini sebetulnya bukan hanya Hegel yang merumuskan, tapi Hegel merumuskan cara filsafat dengan sangat canggih gitu ya. Sedangkan kultur-kultur kita tidak. Nah, tapi kecenderungan ini selalu ada. Saya kira itu bagian pengantar umum. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sebelum masuk ke Zizek. Zizek itu meramu itu semua. Oh, bukan. Itu semua tadi istilahnya meramu ya. Kalau disebut meramu sih sebetulnya sih tidak. Jadi Zizek itu sebetulnya dasar pemikiran Zizek itu sebenarnya nggak banyak sih. Hanya soal psikoanalisis tadi. Yang tadi itu menjadi bumbunya ya, mungkin meramu lah ya, nggak apa-apa lah. Kita pakai istilah itu. Jadi dari yang tadi semua itu lalu diramu oleh Zizek dengan tekanan kuat pada psikoanalisis. Itu aja saya kira yang bisa kita pegang ya. Ada psikoanalisis, ada Marxisme, ada Hegelianisme, lalu itu dipakai semua oleh Zizek, tapi tekanan kuatnya memang pada psikoanalisis. Jadi nanti kalau kita lihat misalnya bagaimana Zizek mengomentari soal subjek itu kan dia ambil dari Jacques Lacan tentang subjek. Lalu dia carikan tempat pada pemikiran subjek di filsafat. Kalau si Descartes ngomong gitu toh, ini Lacan tadi gini, tuh gini toh, nah, yang ini oh ini kan itu. Itu yang sebenarnya dilakukan oleh Zizek. Maka sebetulnya kalau ditanya, lalu pendapatnya Zizek apa? Dia tidak berpendapat sebetulnya. Dia hanya mengambil dari orang lalu dipasang, tuh gini kan. Dan itu khas filsafat zaman sekarang. Tidak ada yang persis berfilsafat lalu ada pendapatnya yang besar ini gitu, enggak. Ya masih ada ya yang kayak Heidegger gitu-gitu, 1-2 orang masih ada, tapi tidak lagi seperti dulu-dulu. Heidegger masih, Derrida tidak, Derrida hanya main bongkar-bongkar. Foucault lebih tidak lagi, sakit jiwa lagi ya toh. Deleuze, Guattari juga orang-orang nggak beres gitu. Jadi nggak lagi kayak dulu. Tapi dan Zizek memadukan itu semua, lalu yang membuat dia laku itu kan sebetulnya karena anehnya itu sebetulnya. Ini catatan kritis untuk dia juga ya. Yang dia bikin dia laku itu karena orangnya aneh, orangnya kumuh. Diskusi semuanya pakai dasi, dia pakai kaos oblong, lalu ngomongnya juga kayak gitu. Bahasa Inggrisnya sangat Eropa Timur. Besok kita lihat, besok saya bawa itu ya, beberapa tampilan tentang Zizek, dan bahasa Inggrisnya memang Eropa Timur sekali. Tidak berbahasa Inggris seperti lazimnya orang ya. Orang Eropa Timur selalu begitu bahasa Inggrisnya. Begitu? Satu hal juga, kalau di postmodern itu ada kecenderungan bukan cuma tapi agak banal. Saya Stefan tiba-tiba bicara tentang objek gitu loh. Terus ada yang bicara tentang, jadi kadang-kadang hal-hal yang kayak banal gitu ya. Kalau kesan saya, ini kesan saya, para filsuf kontemporer itu memang merayakan banalitas ya, merayakan hal yang dangkal. Dan wajar, karena mereka itu tidak mengalami penderitaan seperti filsuf-filsuf sebelumnya. Sebelumnya filsuf-filsuf yang dalam dan substansial itu selalu lahir dari ini. Selalu mengalami perang dunia pertama, perang dunia kedua, atau mengalami masa penjajahan apa tertentu gitu ya. Plato juga lahir dari kata Sparta.
Plato juga iya, dan filsuf-filsuf lalu selalu seperti itu. Maka mereka lalu berfilsafat betul berangkat dari persoalan penderitaan yang dialami. Dan dalam hari ini saya setuju sekali dengan si Benjamin soal memoria passionis ya, memoria passionis. Jadi ingatan akan penderitaan itu akan menjadi tenaga yang luar biasa. Ini Freudian juga sebetulnya soal apa trauma tadi. Sedangkan filsuf-filsuf baru itu masyarakatnya sudah bukan masyarakat yang mengalami trauma. Masyarakatnya itu masyarakat yang sudah manja. Mau tadi saya kesini nyari gedung susah ya, tinggal telepon aja Mas Alto. Mas, ini mana gedungnya Mas gitu ya. Tidak mengalami kesulitan, saya harus cari peta. Lalu saya cari Masjid Salman tuh di sini, ini gedungnya di situ, kelasnya di mana enggak. Saya juga tidak diberitahu kelasnya akan kelas di sini. Di undangannya hanya disebut di apa tadi gedung sayap selatan. Ya situlah. Tapi tentu sama-sama tenang karena zaman ini memang zaman yang memanjakan kita. Zaman yang apa-apa itu jadi indah, apa-apa itu jadi cantik gitu. Maka di Korea menjadi ngetren, anaknya lulus sekolah lalu dikasih hadiah operasi plastik gitu biar tambah cantik gitu. Lalu aja K-pop ya itu istilahnya. Itu kan zaman sekarang. Nah, filsuf-filsuf sekarang itu kan memang ada unsur ininya juga. Jadi yang penting asiknya, yang penting lucu kan, terus apa? Enggak apa-apa. Maka saya dulu tergila-gila sekali dengan postmodernisme. Termasuk ketika saya nulis tentang Zizek itu saya tergila-gila juga dengan orang satu ini. Tapi lalu semakin saya mikir lagi, ini terus mau ngapain gitu. Kalau semuanya dibongkari terus mau ngapain? Misalnya kebenarannya itu enggak jelas, sudah digeser. Terus lu mau ngapain? Terus itu banyak yang begini. Memang betul. Kalau Zizek itu kan saya lupa dia kelahiran berapa ya? Saya kira saya punya catatannya. Kelahiran berapa? 49. Kelahiran 49 itu mengalami zaman susah apa? Perang dunia 60-an. Setelah perang dunia. Dia kayaknya ngalamin Flower Generation. Pas itu kan generasi-generasi yang merayakan hidup tadi yang lebih eksistensial sebetulnya. Dan Flower Generation itu seperti itu ya. Syairnya Kurt Cobain itu seperti itu. Tidak ada orang yang mau mendengarkan saya, lalu saya menulis lagu. Itu generasi-generasi sekarang kan itu. Tapi tidak mengalami betul ada persoalan sosial yang harus dibereskan. Mengalami bahwa untuk makan itu susah. Itu umumnya kan enggak orang zaman ini. Bisa jadi Zizek itu orang miskin lalu pernah sulit makan, iya. Tapi sebagai situasi zaman enggak. Derrida itu juga bukan orang yang mengalami itu. Foucault enggak. Yang sekarang praktis enggak. Maka tadi saya di awal mengatakan filsuf kontemporer itu kan kayak anak kecil ngambil semut lalu pakai kaca pembesar. Ada monster. Masuk sini coba. Tuh, kalau semut itu dilihat pakai ini, tuh jadi monster kan? Iya ya. Iya. Ya, terus sudah harus ngapain? yang diomongin selalu itu. Nah, misalnya dekonstruksi. Kristeva ngomong soal intertekstualitas ya. Kalau kita merajut teks itu kan hanya rajutan dari teks-teks yang lain. Ya terus kenapa? ya memang selalu begitu. Tapi terus kenapa? Apakah lalu kita tidak pernah bisa menulis teks? Maka lalu saking jengkelnya mungkin si siapa? Fukuyama ya, The End of History and the Last Man. Lalu dia merasa ini, lalu semuanya mentok gini, ya sudahlah pakai itu aja lah sistem kapitalis dengan ini, itulah udah itu aja, nggak usah cari-cari yang lain. Lalu The End of Philosophy, lalu dianggap habis. Ya karena orang hanya bisa menggitukan itu. Tapi lain ketika orang mengalami kampungnya diserbu oleh gajah, maka orang akan meliti gajah, lalu cari cara betul gimana gajah ini bisa tidak menyerang kampung kita. Ada banyak versi toh, dibunuh gajahnya atau dibikin pagar. Tapi itu filsuf yang sebelumnya, filsuf yang betul mengalami persoalan peperangan, mengalami zaman yang masih sulit gitu ya. Lalu orang mau tidak mau diam. Kayak Immanuel Kant kan orang mau tidak mau diam. Kant itu tidak menikah walaupun dia bukan pastor. Dan selalu hidup dengan jadwal yang rapi. Jam berapa nulis, jam berapa ngerokok sedikit, lalu dimatikan rokoknya, nulis lagi. Dan itu Kant. Maka lain sama sekali, dia tentu reflektivitasnya berbeda. Terakhir paling Heidegger yang masih begitu. Dia menyepi sama istrinya di Tottenauberg, lalu ada sejumlah hasilnya. Tapi yang filsuf-filsuf sekarang praktis memang, dan hidup zaman sekarang itu ya hidup yang merayakan yang banal itu.
Saya nggak tahu ini sampai kapan akan berakhir. Tapi yang di teologi sudah mulai berakhir dengan munculnya aliran baru dalam teologi. Nanti bisa Anda cek. Namanya di kami istilahnya radikal ortodoksi. Itu mereka kembali pada teks-teks klasik, ya, teksnya si Plato, teksnya Agustinus, teksnya Aquinas, dibaca dengan detail. Jadi bukan hanya dikomentari secara bebas. Cara berfilsafat kan ada yang begitu. Kalau kita baca bukunya Foucault, itu footnote-nya hanya paling hanya sedikit ya. Foucault itu kayak orang ngobrol di warung kopi aja. Si Heidegger juga begitu. Oh, kayak orang ngobrol saja dia di warung sambil santai gitu. Nah, tapi yang sekarang ada aliran baru yang radikal ortodoksi ini lain. Mereka kembali membaca teks-teks lama, lalu mencari betul relevansinya teks-teks lama itu untuk zaman sekarang. Ini di kalangan teolog muncul ini. Di filsafat saya belum menangkap. Malah filsafat lalu sekarang kan larinya ke arah-arah yang mistik-mistik, kayak John Caputo, kayak itu, Griffin atau New Age ya. Beberapa waktu yang lalu kan ngetren sekali. Bahkan dipakai seminar di mana-mana ya. The Secret, waduh, ampuh itu bukunya. Tapi itu juga tren di filsafat ya. Neil Donald Walsh itu juga orang-orang New Age. Dan rupanya kalau saya mengamati tadi betul dari komentar Mas Al bahwa memang banyak hal sekarang itu menjadi banal. Karena itu lalu orang berusaha mencari sesuatu yang lebih dalam. Dan yang lebih dalam itu mereka merasa mendapat jawabannya di New Age. Kalau dulu kan agama lalu filsafat itu sungguh di wilayah itu ya. Orang mencari kedalaman itu di situ, di agama dengan di filsafat. Di ilmu pengetahuan juga menawar. Tapi sekarang ketika filsafat, praktis juga yang lain-lain juga ilmu pengetahuan, bahkan orang menghayati agama juga tidak lagi seperti dulu, atau beberapa yang mau mendalam malah hasilnya jadi ekstrim seperti itu, merusak di sana sini. Maka orang lalu mencari yang lebih damai dan lebih sublim gitu ya. Nah, New Age laris itu zaman sekarang. Ini saya kira menjadi betul bahwa filsafat berakhir itu dalam arti orang lalu sudah tidak tahu lagi mau membahas apa. Membahas yang utuh kayak zaman dulu rasanya udah nggak zaman. Bahas yang pernik-pernik sedikit-sedikit, ya lalu jadinya ya hanya paling kayak Zizek gini-gini ya yang sekarang masih hidup. Yang agak tebel-tebel ya paling kayak Heidegger gitu-gitu. Tapi zaman ini memang betul. Kita sekarang ini memang ada di zaman yang serba dangkal, yang tidak lagi merayakan yang dalam. Tapi saya nggak tahu ini akan apa? Zaman ini akan berakhir kapan? Nah, itu nggak tahu. Saya kok merasa akan berakhir. Entah karena saya pastor lalu ngomong gitu, tapi ini yang dangkal-dangkal ini akan hilang. Ini cuma nggak tahu kapannya, nggak tahu. Itu kan tidak dialami oleh filsuf-filsuf sekarang sebetulnya. Situasi-situasi batas, situasi orang merasa mentok betul itu kan banyak yang nggak dialami toh. Dan itu susah ya. Maka yang saya tahu pasti di tempat kami dalam pendidikan kami itu kan ada saatnya kami jadi kuli, lalu 2 minggu lalu kerja atau 1 bulan jadi kuli. Setelah itu dilepas ke tempat pelacuran misalnya. Lalu diharapkan pengalaman seperti itu didapat supaya nggak lalu hanya kuliah filsafat, teologi, orangnya baik, tidak punya masalah, terus jadi enggak. Tapi pada banyak kali dilepas ke situasi-situasi seperti itu supaya mengalami betul ada boundary situation, ada situasi yang memang mentok nih, lu sekarang pusing nih, nah udah biarin aja lu pusing lu. Ada saatnya ketika saya di Kalimantan misalnya, itu saya betul mengalami pada awal mengalami boundary situation betul. Saya di sini ada HP, komputer ada ya. Saya nggak punya mobil waktu itu namanya anak kuliah, tapi angkot ada. Lalu saya masuk ke hutan di Kalimantan, itu daerah tidak bersinyal dan tidak berlistrik. Maka saya masuk begitu, mulai naik perahu, saya lihat ke HP begini. Biasanya kan ada tulisannya Telkomsel gitu, kok nggak ada tulisannya ini, nggak ada sinyal ini. Nah, lalu ya sudah, karena di situ mesti bisa bertahan. Lalu saya ini mengalami bahwa orang mengalami kesulitan itu seperti itu. Saya harus mencuci pakaian saya di sungai yang ada lumpurnya. Dan dari pengalaman-pengalaman itu ya, barangkali itu yang mempertobatkan saya dari gandrungnya saya pada postmodernisme. Waktu saya masih S1 dulu, wah edan-edanan saya.
Semuanya posmo nih. Orang mau jadi romo mikirnya mesti gini nih. Kalau di Kalimantan saya betul, saya mengalami pertobatan intelektual yang luar biasa di sana, bahwa ternyata nggak bisa kayak gitu. Nah, di hutan mau nonton TV nggak ada listrik, mau SMS-an sama orang di Jawa nggak ada sinyal. Uang saya punya banyak, pasti selalu pegang uang banyak ya, berjuta-juta ya. Mau beli warung nggak ada warung. Mau apa coba? Lalu betul saya harus ketemu dengan diri saya sendiri di sana. Nggak ada apa-apa kok. Satu kampung orang Dayak semua, yang Jawa cuma saya. Semua apa? Mandi harus di sungai. Awal-awal saya tutup rapat gitu ya. Lama-lama cuek saja jalan kaki dari pastoran lalu turun ke sungai untuk mandi pakai celana dalam, cuek aja. Lalu orang di sana tanya, "Mau mandi?" "Ya." Cuek aja ya. Tapi itu kan keadaan-keadaan seperti itu yang sebetulnya banyak kali tidak dialami oleh orang-orang zaman sekarang, karena situasinya itu nyaman sekali zaman sekarang. Dan anak-anak kota itu kan ada program yang namanya live in. Live in itu artinya orang kota disuruh tinggal di desa gitu ya. Karena saya sekarang tinggal di desa, saya sering ketemu anak SMA kota tinggal di desa. Tapi itu tidak mengubah, hanya 3 hari, 4 hari mereka ke induknya itu bisa ngasih uang 100.000. "Bu, tolong selama saya di sini masaknya yang enak." Ini terjadi. Maka betul bahwa zaman banal itu terjadi di segala lini. Dan kita bisa berdebat tidak selesai sampai besok kalau bertanya yang mengawali yang mana, artinya yang abstrak mengawali yang ini, atau yang ini yang praktek kecil-kecil tadi di dunia buku. Saya juga mengalami di dunia lapangan mengaruhi yang gede. Kita nggak tahu mana yang mempengaruhi, mungkin saling mempengaruhi, tapi zamannya itu memang begitu. Kalau dugaan saya memang dari yang material itu yang mempengaruhi ke sana ya. Ketika teknologinya berkembang pesat, lalu cara pikir orang juga akan berubah oleh itu. Orang dulu mikir kalau SMS nggak sopan, harus telepon. Sekarang mulai berpikir sebaliknya. SMS itu lebih sopan karena tidak memaksa orang menjawab misalnya. Dan ini terjadi, zaman kita memang seperti itu. Nah, maka sebetulnya kalau kita membahas Zizek, bagaimana kita memakai idenya dia untuk sesuatu yang dalam, tidak hanya untuk yang dirayakan makan permen saja, tapi saya harap kita lalu bisa makan nasi sama gado-gado gitu ya, supaya kenyang gitu. Karena kalau enggak jalan. Dan zaman kita seperti itu, terasa sekali, betul terasa sekali. Bahkan internet itu membuat cara berpikir. Iya, dan beda ya. Misalnya informasi yang saya sampaikan Anda bisa mencari dalam 5 menit, tapi mencarinya lewat buku atau lewat internet itu memang akan lain. Hanya nggak tahu zaman sekarang itu memang kayak begitu kuat sekali. Orang betul-betul mencari jalan pintas ya. Dari Wikipedia masih lumayan, blog-blog pribadi jauh lebih busuk lagi ya. Wikipedia untuk umum masih ya lumayan lah, tapi ya hanya untuk umum, artinya tidak bisa untuk memikirkan sesuatu ya, hanya untuk info awal. Si ini siapa sih? Oh itu toh. Nah sudah hanya itu. Nah, lalu kalau mau tahu lagi, mesti baca banyak gitu. Dan itu yang sekarang mulai sensitivitas orang pada itu semakin hilang ya. Kalau keadaan-keadaannya seperti itu semakin ngeri. Saya kadang-kadang kalau ketemu orang lalu ada persoalan apa lalu jawabnya, "Terus ini mau gimana?" "Nggak tahu ah, bodoh." Loh, ini gimana ini diselesaikan? "Nggak tahu ah, bodoh." Loh, kok hanya ngomong gitu terus selesai, ini gimana ini? Tapi itu generasi yang sekarang. Yang di beberapa antropolog kan menyebutnya sebagai generasi Z, apa? Setelah itu Z ya, yang sekarang Z, karena ya X yang kemarin. Kita ini masuk generasi itu, yang itu lebih dalam. Kelahiran tahun 60-an sampai 85 itu masih lumayan dalam. Walaupun yang sebelumnya lebih dalam tentu saja, karena mengalami penderitaan lebih banyak. Tapi yang sekarang lebih dangkal lagi, dan orang bisa mengutip apapun dari manapun, nggak jelas lagi sumbernya. Itu agak ngeri saya. Sebenarnya saya sekarang juga mulai agak berpikir macam-macam soal postmodernisme, soal apa, lalu dulu baru ketahuan sih kemarin. Sekarang di banyak tempat ujian lisan. Di Harkara itu hampir semua ujian lisan. Jadi lalu ketahuan memang. Dan sistem pendidikan Eropa banyak kan begitu. Jadi di Eropa itu ada 3 tingkat ya. Ini nggak apa ya, agak luar sedikit ya. Jadi di Eropa itu kan ada yang namanya yang S1 itu ini bakalaureat, lalu S2 itu lisensiat, lalu yang S3 itu apa ya? Saya lupa istilahnya. Doktor juga mungkin istilahnya. Nah, untuk ujian ini itu selalu ada ininya,
ada ujian hafalan. Jadi kalau orang sini, misalnya yang saya tahu lah, yang pastor ya, yang saya tahu pasti, seorang pastor Indonesia kalau akan kuliah di Roma, walaupun di sini sudah S1, sudah S2, di sana dia harus dicek ini dulu kemampuan teologinya, bakalaureat. Dan ujiannya bakalaureat itu adalah hafalan dan pemahaman mati gitu. Misalnya jelaskan pendapatnya Thomas Aquinas tentang manusia gitu. Dan itu harus hafal. Dan ketika dia ini menguasai betul, baru kamu disebut, oh kamu layak disebut S1. Berarti sekarang silahkan lanjut ke S2. Kalau S2 juga ada seperangkat itunya lagi, harus mempelajari sekian tesis klasik, lalu ujiannya lisan. Kalau itu menguasai, oh kamu selesai S2. Itu ada begituannya umumnya yang di Eropa. Sedangkan yang model hanya nulis lalu selesai itu kan Amerika. Itu yang model Amerika. Kalau S1 selesai syaratnya apa? Bikin skripsi, selesai ujiannya semuanya lulus, nah selesai. Tapi nggak ada ujian, kamu harus mempelajari sekian tesis, diuji di hadapan sekian orang, harus mampu menguasai, baru lulus, itu kan enggak. Lah Indonesia rupanya lebih banyak mengambil yang ini, yang apa, Amerika ini ya. Padahal masyarakat lisan ya? Kenapa? Padahal Indonesia masyarakat lisan. Indonesia lebih instan dari Amerika malahan. Itu anehnya itu, ya, saya nggak tahu. Tapi ini yang masih dipakai ini. Di Dirkara itu kan kalau teman-teman saya yang pada kuliah di Dirkara, mereka selalu merasa pusing kalau ujian ini bukan ujian skripsi. Ujian skripsi, oh kita yang bikin kok, kenapa pusing? Ditanya, oh sudah tahu jawabannya ada di situ. Kalau pertanyaannya menyimpang, bilang aja, saya nggak nemu apa relevansi pertanyaan dengan yang saya tulis. Nah selesai itu perkara. Tapi kalau bakalaureat enggak. Mereka harus mempelajari sekian tesis filsafat, lalu diuji tentang tesis itu, lisan. Nah di situ mereka seringkali pusing. Yang lisensia juga begitu. Ini sistem pendidikan yang di Eropa memang masih agak lebih dalam, tapi saya nggak yakin apakah Eropa bisa menjadi mainstream, karena sekarang mainstream tetap apapun itu Amerika. Anak sini tertarik pada pemusik Justin Bieber, itu Amerika, ya. Audio slave Amerika lagi, nggak lagi ke Eropa. Tapi Eropa masih ada jejak-jejak kedalaman itu masih ada sebetulnya. Oke, kita break dulu.